Yo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini, sebelum mulai videonya, gua pengen nanya dulu ke teman-teman semua nih. Kalau seandainya teman-teman punya budget cuma 3 jutaan dan pengen beli smartphone, kira-kira mana nih yang bakal kalian pilih? Beli smartphone mid-range baru dengan harga 3 jutaan, atau malah teman-teman beli mantan flagship bekas yang harganya juga di 3 jutaan? Coba deh, teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah dan nanti gue pengen tahu pendapat teman-teman. Kira-kira kalian lebih prefer yang mana antara beli mid-range baru atau mantan flagship bekas? So, kebetulan juga yang teman-teman lihat sekarang ini di tangan gue ini adalah Xiaomi Mi 10 5G. Dimana ini adalah mantan flagship dari Xiaomi yang diresmiin di Indonesia di tahun 2020 lalu nih. Jadi mungkin sebelum teman-teman lupa, gue pengen kasih tahu juga kalau Xiaomi itu ngelakuin epic comeback di HP flagshipnya, yaitu di Xiaomi Mi 10 ini. Dimana seperti yang kita tahu sebelum 2020 Xiaomi tuh kayak nggak pernah sama sekali nih bawa Mi series ke Indonesia, dan Mi 10 5G ini adalah smartphone flagship pertama yang mereka bawa sejak Xiaomi Mi 4. So karena harganya pun juga sekarang udah lumayan murah, jadi gue pengen bahas tuntas tentang Xiaomi Mi 10 5G di tahun 2023. Dan seperti biasa kita langsung aja mulai videonya, dan tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, first of all seperti biasa kita bakal start dulu dari yang paling ringan nih, yaitu ngebahas soal desainnya Xiaomi Mi 10 5G ini. Coba, teman-teman kalau seandainya lihat desainnya Xiaomi Mi 10 5G ini, kira-kira gimana pendapat kalian? Kerenkah? Atau malah kalian nggak gitu suka sama desainnya Xiaomi Mi 10 5G ini? Kita bakal mulai dulu dari hal yang gue suka dari Xiaomi Mi 10 5G, di mana HP itu pakai body curve di bagian depan dan juga belakangnya. Dan ini tuh menurut gua ngasih feel di tangan yang berasa langsing dan juga mewah banget ya. Bagian-bagian bodinya tuh berasa kokoh banget karena framenya udah pakai aluminium. Dan HP ini juga menawarkan feel di tangan yang berasa pas banget. Gak kegedean, tapi di satu sisi juga masih cukup nyaman buat dioperasiin dengan satu tangan. Nah, palingan yang gua nggak gitu suka yaitu ada dari segi modul kameranya yang memanjang kayak begini. Ini tuh menurut gue bikin gripnya jadi agak ngeganggu gitu guys. Terutama kalau saya teman-teman pakai HP di buat main game, ini tuh tangan kalian bakal sering banget nyentuh bagian lensanya. Jadinya nanti kalau seandainya teman-teman pengen foto di kameranya, HP itu bakal agak sedikit buram karena bekas sidik jarinya. Apalagi kamera ultrawide-nya, ini tuh kadang suka banget ke skip buat gue bersihin. Jadinya untuk hasil foto ultrawide-nya kadang-kadang tuh jadi ngeblur dan juga nggak bagus. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal desainnya ini, tentu aja ini tuh balik lagi ke selera teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, HP itu menurut gue menawarkan sektor layar yang menjanjikan banget nih. Di sini untuk spek layarnya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat rekap speknya. HP itu pakai layar 6,67 inch dengan panel Super AMOLED. Dan untuk resolusinya pun juga ini udah lumayan banget ya, yaitu di Full HD+, namun sayang refresh rate-nya cuma 90Hz aja. Cuman pada kenyataannya menurut gue refresh rate 90Hz ini tuh masih enak banget untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dipakai nonton pun menurut gue kualitas layarnya juga udah cakep banget nih guys. Layarnya ini tuh menurut gue kelihatan tajam dan juga vivid. Serta untuk audionya pun menurut gue HP ini juga jadi salah satu yang terbaik nih. Karena HP itu mengusung setup stereo speaker yang balance di bagian atas dan juga bagian bawahnya. Jujur ini tuh jarang banget ada HP yang ngasih speaker yang balance di bagian atas sama bawah begini. Dan HP ini tuh menurut gue bisa jadi opsi yang menarik banget nih buat teman-teman penikmat multimedia yang pengen nonton ataupun streaming film dari Xiaomi Mi 10 5G ini. Nah, terus kalau seandainya kita ngomongin soal performa dan juga experience-nya, HP ini juga sebenarnya masih oke banget di tahun 2023 ini. Dimana kalau kita ngomongin soal dapur pacunya sendiri, HP ini tuh masih oke banget nih. Dibekali dengan Snapdragon 865 dengan RAM 8GB plus storage 256GB. HP ini tuh menurut gue masih menawarkan power yang cukup oke nih untuk penggunaan sehari-hari atau even bahkan untuk kebutuhan gaming. Cuman sebelum kita lanjut mengenai soal gamingnya, gue pengen cerita juga untuk experience pakai MIUI 14 berbasis Android 13 di Xiaomi Mi 10 5G ini. Dimana jujur gue sebenarnya agak kurang gitu nyaman ya sama UI dari MIUI yang menurut gue tuh banyak banget bloatware dan juga iklan-iklan gak jelasnya. Di sini jujur aja pas pertama kali gue pakai HP ini, gue agak kurang nyaman sama aplikasi bloatware bawaannya yang banyak banget iklan.
Dan gue tuh sering banget ya terima notif-notif gak penting yang akhirnya tuh ini ngeganggu aktivitas sehari-hari gue. Di sini mungkin buat teman-teman yang awam bakal keganggu banget sama notifikasi nggak penting ini, terutama kalau seandainya teman-teman lagi nungguin chat orang. Karena menurut gue frekuensi munculnya tuh lumayan sering ya, dan teman-teman harus hapus-hapusin satu persatu supaya HP itu bisa bebas dari notifikasi nggak penting yang berasal dari bloatware bawaan. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gue untuk penggunaan seperti sosmed ataupun untuk gaming, HP itu menurut gue udah aman banget ya. Soalnya gue udah coba HP ini buat main game paling berat saat ini seperti Genshin Impact pun menurut gue juga masih cukup aman buat dimainin di grafik highest 60 fps. Di sini sepanjang permainan HP itu bisa banget untuk ngasilin FPS di angka 40-50 fps-an dengan cukup stabil. Dan kalau seandainya panas di HP ini naik pun untuk performanya menurut gue juga masih tetap terjaga nih. Gak sampai drop di bawah 30 fps. Jadinya buat teman-teman yang nyari performa kenceng, HP itu masih bisa banget buat gue rekomendasiin di tahun 2023. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini dalam kondisi second, teman-teman harus tahu nih, kalau HP ini menurut gue untuk baterainya udah lebih berkurang ketimbang pas waktu baru-baru beli. Yes, jadi untuk info aja, HP itu baterainya dibekali dengan baterai 4780 mAh. Tapi karena HP itu gue belinya dalam kondisi second dan umurnya udah menginjak hampir 3 tahun. Jadinya menurut gue penurunan performa baterai adalah hal yang wajar banget nih. Dimana gue pakai HP ini untuk 1 harian penuh, HP ini tuh SOT-nya cuma di angka 4-5 jam aja. Ini tuh menurut gue masih cukup standar untuk HP dengan baterai di bawah 5000 mAh. Tapi kalau untuk chargingnya sendiri, di sini gue emang nggak ngetes lebih jauh. Karena HP itu gue belinya batangan, jadinya gue tuh nggak dibekalin sama charger bawaannya. Nah, lalu setelah ngebahas semuanya, kita lanjut ke sektor yang menurut gue cukup menarik dari Mi 10 5G, yaitu adalah dari sektor kameranya. Dimana untuk sektor kameranya ini, jujur gue tertarik banget buat ngebahas kamera utamanya ya. Karena HP itu dibekali sama kamera utama 108 megapiksel. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat aja untuk rekap spek kameranya, udah gue lampirin di layar berikut. Dan untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat hasil fotonya. Ini tuh jelas menurut gua HP ini masih bisa banget untuk bersaing dengan HP-HP mid-range di tahun 2023. Terutama kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk foto pemandangan atau untuk foto objek ya. Ini tuh menurut gua natural bokehnya tuh kelihatan creamy banget. Dari segi dynamic range-nya pun menurut gua Xiaomi Mi 10 5G ini juga punya hasil foto yang udah bagus. Cuman kekurangannya emang kadang-kadang HP itu dari segi detail agak sedikit over sharpen ya. Dan dari segi kontras sama warnanya kadang-kadang juga agak berlebihan dan juga over saturated. Tapi di satu sisi gue juga pengen kasih apresiasi buat kamera 20 megapiksel yang ada di Xiaomi Mi 10 5G ini. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat hasil kamera depan dari Mi 10 5G ini ya. Ini tuh detailnya menurut gue udah oke banget dan juga punya mode portrait yang udah rapih banget. Terus lanjut ke foto low light, HP ini juga dibekali dengan fitur night mode di kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya. Cuman gue jujur untuk hasil fotonya gue lebih prefer sama yang kamera utamanya sih. Ini tuh menurut gue hasilnya kelihatan jauh lebih bagus ketimbang sama hasil foto night mode di kamera ultrawide. Teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sendiri dari segi detail, warna, HDR dan juga exposure. Ini tuh kelihatan jomplang banget antara kamera ultrawide dan juga kamera wide-nya. Dan ini tuh bisa jadi karena kamera ultrawide-nya yang punya sensor kecil nih. Dan juga cuma punya resolusi 8 megapiksel aja ketimbang resolusi 108 megapiksel yang ada di kamera utamanya. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gua kamera utama dari HP itu bisa banget teman-teman andelin untuk kebutuhan foto-foto. Namun sayangnya kalau seandainya teman-teman pakai kamera utamanya untuk merekam video, sayangnya HP ini tuh perekamannya kurang gitu stabil nih. Di resolusi 4K 60 fps sama 8K 30 fps. Jadinya di sini gue tuh nggak menyarankan teman-teman buat pakai resolusi tertingginya atau bahkan di 4K 60 fps. Soalnya kalau seandainya teman-teman pengen ngerekam dengan stabilisasi yang bagus, gue saraninnya ini tuh pakai resolusi 4K 30 fps aja. Baru teman-teman bisa ngerekam dengan perekaman yang cukup stabil.
Yo guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Xiaomi Mi 10. Dan di sini gue record di resolusi tertingginya ya, yaitu di 1080p 30 fps. Jadi ini adalah sampel kamera depannya. Dan gue lagi coba juga untuk turun tangga. Kira-kira teman-teman bisa nilai sendiri stabilisasinya kayak gimana. Dan ya, palingan gitu aja sih. Di sini ada environment, suara lagu sama air gitu. Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Oke, jadi palingan gitu dulu aja. Dan ya, teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira gimana overall hasil videonya. Thank you. Nah, terus lanjut ke satu terakhir, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Xiaomi Mi 10 5G ini. Di sini mungkin pertama-tama gue bakal start dari harga HP yang gue beli ini ya. Ini tuh gue beli dengan harga 3,7 juta aja. Cuman ini tuh yang gue beli adalah yang versi unit only atau unit batangan ya. Di sini menurut gue HP ini masih cocok banget buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia dan juga untuk kebutuhan gaming. Karena menurut gue output speaker dan juga layarnya ini tuh kelihatan bagus banget ya. Serta performanya tuh menurut gue masih oke banget buat dipakai di tahun 2023. Cuman lagi-lagi menurut gue kekurangan dari HP Xiaomi adalah softwarenya menurut gue tuh kurang gitu enak buat dipakai sehari-hari. Dan sebenarnya gue berharap software barunya Xiaomi yang nanti bakal muncul yaitu HyperOS bakal lebih oke ya ketimbang MIUI yang biasanya kita pakai di HP-HP-nya Xiaomi. Jadinya balik lagi di sini tuh gue bisa banget untuk rekomendasiin Xiaomi Mi 10 5G buat teman-teman beli di tahun 2023. Dan palingan segitu dulu aja nih video review kita tentang si Mi 10 5G yang satu ini. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe channel Bang Jo Review. Dan jangan lupa juga untuk follow berbagai sosmed kita yang udah gue lampirin di layar berikut ya. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.